Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan masuk ke episode 148 hari ini Minggu 13 November 2022, kita ulas berita. Dan seperti biasanya di ulas berita, saya host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Sehat Ded ya? Alhamdulillah. Dan tadi kita udah sepakat Ded ya, kita akan ulas berita apa hari ini Ded, silakan. Oke Kak, kita akan mengulas berita terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel yang penyidikannya dilakukan oleh KPK Kak. Untuk dugaan korupsi ini Ded ya, untuk di berita Suara Nusantara edisi cetak Jumat 11 November 2022 kita jadikan berita HL Ded ya, dengan judul KPK kejar PKS bermasalah, negara rugi. Nah ini maksudnya apa Ded? Silakan. Oke Kak, judul itu kita angkat dari komentar pengamat hukum Sumsel Ibu Sri Sulastri Kak ya, di mana Ibu Sri Sulastri menilai dalam penyidikan dugaan kasus tersebut KPK pastinya mengejar perjanjian kerjasama. PKS ini perjanjian kerjasama yang diduga bermasalah hingga mengakibatkan negara merugi. Itu komentar dari Ibu Sri Sulastri Kak. Masih ada komentar lain dari Ibu Sri Sulastri Ded? Sepertinya, silakan Dedi. Iya Kak, Ibu Sri Sulastri menilai Kak ya bahwa bisa saja adanya dugaan rekayasa atau ketidaksesuaian Kak ya, terkait perjanjian atau kerjasama yang telah dibuat dan disepakati Kak. Apa yang Dedi garis bawahi dari komentar Ibu Sri Sulastri yang kita sudah terbitkan dalam berita Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com? Silakan Dedi. Oke Kak, Ibu Sri Sulastri menilai Kak ya, kerugian negaranya dalam pelaksanaan pengangkutan batubara Kak ya, di mana menurut Ibu Sri diduga ada penyimpangan Kak ya, sehingga tidak masuknya PAD dari kegiatan pengangkutan batubara tersebut Kak. Oke, terkait dugaan korupsi ini juga Ded ya, kita berhasil mewawancarai dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ruben. Apa komentar dari Pak Ruben? Silakan Dedi. Oke Kak, Pak Ruben juga memberikan komentar terkait perjanjian kerjasama yang diduga bermasalah ini Kak ya. Menurut Pak Ruben, bahwa dalam penyidikan dugaan kasus tersebut tentunya KPK melakukan penyidikan segala macam dugaan perbuatan yang mengarah kepada dugaan korupsi Kak ya. Salah satunya ya pasti KPK mengejar terkait perjanjian kerjasama tersebut Kak yang diduga bermasalah. Senada dengan komentar Ibu Sri Sulastri berarti ya. Kak. Komentar lain dari Pak Ruben apa Dedi? Pak Ruben mengatakan bahwa terkait kerugian negara ini sama seperti Bu Sri juga Kak ya, terkait PAD. Karena kan dari pengangkutan batu bara ini harusnya kata Pak Ruben ada PAD yang masuk, sehingga karena tidak ada yang masuk dari pengangkutan batu bara tersebut hingga membuat negara merugi. Dikatakan Pak Ruben, mengapa dikatakan kerugian negara? Karena PAD ini masuk dalam kategori uang negara Kak ya, namun lingkupnya di pemerintah daerah gitu Kak. Oke ya Ded ya, untuk penonton Lensa SN yang masih penasaran dengan berita ini ya, silakan klik koran sn.com ya. Sudah terbit beritanya Ded ya? Sudah Kak. Oke, Ded, masih ada komentar Pak Ruben yang lainnya yang Dedi garis bawahi? Silakan Dedi. Oke Kak, Pak Ruben berkomentar terkait penyidikan ini Kak ya, di mana menurutnya hingga kini emang KPK masih melakukan pendalaman penyidikan Kak. Oke Ded ya, terkait dugaan korupsi ini ya, ada info terakhir dari Jubir KPK Bapak Ali Fikri, silakan Dedi. Oke Kak, juru bicara KPK Ali Fikri ya pada Jumat 11 November 2022 ya, dia saat kita konfirmasi dibalasnya melalui pesan WhatsApp Kak ya. Ali Fikri mengatakan bahwa penyidikan dugaan kasus ini masih berjalan Kak ya. Namun untuk pemeriksaan saksi belum ada untuk saat ini. Namun Ali Fikri mengatakan jika ada pemeriksaan saksi nanti akan diberitahukannya gitu Kak. Oke, jangan dibongkar semua deh ya, biar penonton SN penasaran ya. Dan tampaknya untuk dugaan korupsi ini ya masih menjadi berita utama ya untuk Suara Nusantara edisi cetak besok Ded ya. Iya Kak. Apa judulnya nih Ded? Judulnya masih rahasia ya. Oke Ded, lanjut ulas berita lagi Ded ya. Iya, sebelum kita ulas berita lagi Ded ya, kita mengucapkan terima kasih ya kepada penonton Lensa SN ya yang sudah menonton tayangan-tayangan YouTube Lensa SN Ded ya. Karena episode sebelumnya itu ditonton lumayan banyak Ded ya. Di atas 1000 penonton ya.
tetaplah memberikan komentar-komentar positif agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Oke, dan kita lanjut lagi ulas berita. Mungkin Dedi bisa menceritakan perjalanan dari dugaan korupsi ini. Silakan Dedi. Oke Kak, terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam kerjasama pengangkutan batu bara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel ini Kak ya, di mana sebelumnya juru bicara KPK Ali Fikri telah mengatakan minggu kemarin bahwa ada beberapa sejumlah saksi ya, sekitar 19 saksi yang diperiksa di Mako Brimob Polda Sumsel Kak ya. Sebelumnya lagi juru bicara KPK Ali Fikri pernah mengatakan nggak ya, saat kita konfirmasi terkait perkembangan penyidikan dugaan kasus tersebut, juru bicara KPK Ali Fikri kala itu mengatakan bahwa sejumlah saksi ada juga diperiksa di gedung KPK Merah Putih Kak ya. Terkait diketahuinya dugaan kasus ini sudah tahap penyidikan, kala itu juru bicara KPK mengatakan bahwa KPK saat ini sudah menaikkan ke tahap penyidikan hasil dari penyelidikan dugaan kasus tersebut Kak ya. Bahkan ketika itu pemeriksaan saksi dilakukan penyidik KPK di dua lokasi di Kota Palembang, ya ini di Mako Brimob Polda Sumsel, yang kemudian beberapa hari kemudian pemeriksaan dilanjutkan di Mapolda Sumsel Kak ya. Selain itu juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp menjelaskan bahwa dalam dugaan kasus korupsi ini penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait orang-orang yang terkait dalam dugaan kasus tersebut Kak. Bagaimana soal tersangka, Ded? Apa keterangan dari jubir KPK Ali Fikri? Silakan Dedi. Oke Kak, juru bicara KPK Ali Fikri ya sebelumnya mengatakan bahwa dalam dugaan kasus korupsi ini KPK sudah menetapkan tersangka Kak. Namun untuk siapa yang ditetapkan tersangka, menurut juru bicara KPK Ali Fikri akan diumumkan setelah ada proses penahanan Kak ya. Kemudian juru bicara KPK Ali Fikri juga mengatakan bahwa untuk konstruksi hukum dalam perkara tersebut juga akan disampaikan ke publik dan ke media di saat penahanan tersangka dilakukan Kak. Oke, soal siapa tersangka dalam dugaan korupsi ini Ded ya, ini menjadi pertanyaan dari pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com ya. Kita nantikan saja Ded ya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com yang begitu apresiasi Ded ya dengan berita dugaan korupsi ini. Oke Ded, di episode kali ini kembali kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Sulastri ya, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan Bapak Dr. Ruben, dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah setia menjadi narasumber tetap Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan infonya tadi Dedi cerita ya, ada komentar terbaru dari Ibu Sri Sulastri untuk dugaan korupsi ini. Silakan Dedi cerita. Oke Kak, Ibu Sri Sulastri berpendapat Kak ya, memberikan pendapatnya bahwa dalam dugaan kasus korupsi ini diduga bakal menyeret banyak pihak Kak ya. Menurut Ibu Sri Sulastri bahwa dia menilai hal tersebut karena hingga kini KPK masih terus melakukan penyidikan Kak ya. Komentar Ibu Sri Sulastri ini akan terbit di Suara Nusantara edisi cetak besok Ded ya? Iya Kak. Untuk koran sn.com malam ini kayaknya udah terbit Ded ya? Iya. Apa komentar Ibu Sri Sulastri yang lain yang Dedi mau ketik malam ini? Silakan Dedi. Oke Kak, dalam perkara ini Ibu Sri Sulastri menilai Kak ya, bahwa dugaan kasus korupsi ini kan masih terus dilakukan penyidikan yang masih berjalan, maka Ibu Sri Sulastri mengatakan bahwa sejumlah pihak masih tetap akan diperiksa oleh penyidik KPK Kak. Tampaknya kita udah di ujung ulas berita nih Ded ya. Iya Kak. Masih ada yang mau Dedi sampaikan terkait dugaan korupsi ini? Silakan Dedi. Tampaknya sudah selesai Kak ya. Dan sudah selesai juga dari Dedi ya. Dan jangan kita bongkar semua Ded ya, biar penonton Lesa SN, pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com penasaran ya. Oke Ded, biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes Ded ya. Dan quote kita malam hari ini adalah, tetaplah berbuat baik tanpa melihat waktu dan tempat. Alam akan terus membalasnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.